Gencarnya aktivitas Presiden Joko Widodo di Jawa Tengah dinilai sebagai upaya perebutan suara yang sudah lama menjadi basis PDIP. Bagi PDI Perjuangan, pergerakan Presiden Joko Widodo di Jawa Tengah mungkin akan mempengaruhi elektabilitas, namun sosok Prabowo tetap akan menjadi penentu pemilihan yang dinilai tidak menjual, khususnya untuk warga Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo makin getol beraktivitas dan kunjungan kerja di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dinilai sebagai upaya seorang Joko Widodo untuk menaikkan elektabilitas Prabowo Subianto yang menggandeng Gibran Rakabuming Raka, putra sulungnya di kontestasi Pilpres 2024. Bagi PDI Perjuangan, pergerakan Presiden Joko Widodo di Jawa Tengah mungkin akan mempengaruhi elektabilitas. Namun sosok Prabowo tetap akan menjadi penentu pemilihan yang dinilai tidak menjual, khususnya untuk warga Jawa Tengah. Tapi Pak Jokowi itu kenapa bisa menang 77% melawan Pak Prabowo di tahun 2019? 77%. Yang memilih Pak Prabowo itu hanya 23% dari jumlah populasi atau jumlah pemilih di Jawa Tengah. Dan itu bukan kemudian asal suka Jokowi. Ada narasi besar secara ideologis yang memang yang namanya Pak Prabowo itu monster besar secara kultural, secara ideologis dengan rakyat Jawa Tengah. Jadi kalau itu di-cloning begitu saja, jelas tidak akan mungkin. Karena Pak Prabowo jelas tidak laku. Walaupun sudah ditempeli Mas Gibran. Pak Jokowi masih dicintai, saya katakan. Tetap di hati, tapi Ganjar yang dinanti, saya katakan. Ya, tidak identik mudah bahwa karena Pak Prabowo udah nggak laku, nggak bisa dongkrak Jawa Tengah, digantikan Pak Jokowi. Diterima karena itu presidennya. 2 kali tarung ya dengan Pak Prabowo memperjuangkan Pak Jokowi, tetapi dia adalah basis ideologis PDI Perjuangan yang selama ini kepala daerah, DPR-nya, termasuk saya, ngurusi konstituen saya. Sementara itu pengamat politik Hanta Yuda menyebut sosok Joko Widodo dibutuhkan bagi Prabowo di Jawa Tengah. Apalagi Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah basis massa PDI Perjuangan yang berafiliasi dengan paslon nomor urut 2 Ganjar Mahfud. Jadi poin saya di Jawa Tengah ini adalah perebutan di kolam yang sama antara dua kekuatan, terutama kalau kita bicara Pilpres, adalah kekuatan 02 dan 03. Menyasar hal yang sama dan mereka berebut pada basis wilayah yang bisa dikatakan di wilayah yang sama. Karena itu setiap pergerakan politik betul yang dilakukan oleh Pak Jokowi kalau kita lihat adalah kegiatan administrasi pemerintahan. Tapi sulit untuk tidak mengatakan ini juga bermuatan politik elektoral dalam cara sedang melakukan kerja-kerja politik untuk dalam rangka tadi pertanyaan Tisa apakah memberi pengaruh elektoral. Saya ingin mengatakan mungkin perlu diukur sedikit banyaknya. Saya ingin mengatakan pengaruhnya relatif besar. Karena di Jawa Tengah ini saya mengatakan 2 raksasa, kalau ada 2 kekuatan turun, maka ini akan memberikan dampak kerja politik Pak Jokowi itu juga berpengaruh pada kekuatan elektoral dari paslon nomor 2 terutama. Karena di sana sejak Pak Prabowo menjadikan Gibran, Jokowi Junior sebagai cawapres, maka sejak itu pula pergeseran migrasi pemilih relatif kuat yang menjadi ancaman bagi Mas Ganjar dan PD Perjuangan. Karena mereka sama-sama di basis yang sama. Waktu kampanye tinggal menghitung hari, dan pergerakan sekecil apapun akan sedikit banyak memengaruhi perolehan suara, apalagi manuver itu dilakukan seorang presiden. Tim TV One mengabarkan.